Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nur Ivansyah dengan NIM 06 dari Pendidikan Komputer kelas A angkatan 2023. Hari ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan branch, push, pull, and fetch pada GitHub. Langsung aja kita ke cara pengerjaannya yuk. Yang pertama yang harus dilakukan adalah login terlebih dahulu pada website GitHub. Jika sudah login, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, jika sudah membuat akun, kita akan pindah ke File Explorer dulu untuk membuat folder baru. Di sini saya akan membuat folder baru dengan nama tugas_git. Peletakannya bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya meletakkannya di folder D. Kemudian kita klik kanan dan show more option. Lalu pilih open git bash here. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah masuk ke dalam git bash, maka selanjutnya kita mengetikkan git init untuk pertama kali. Git init ini berfungsi untuk merubah folder yang ada di file explorer tadi menjadi repository, di mana repository ini adalah sebutan folder dalam GitHub. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam VS Code kita dengan mengetik kode spasi titik, lalu kita enter. Kenapa ada titik? Ini berfungsi agar saat kita membuka VS Code, dia akan langsung otomatis membuka folder yang telah kita buat tadi. Setelah masuk ke VS Code, kita akan membuat new file pada VS Code. Kita klik new file, kita masukkan index.html, lalu kita enter. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam git bash. Setelah masuk ke git bash, kita akan melihat status dari pekerjaan kita tadi. Di VS Code, kita tadi masih untracked atau belum tersimpan. Kita akan cek status dulu dengan mengetik git status untuk melihat status pengerjaan kita. Di sini ada tanda merah nih yang menandakan ada satu file yang belum tersimpan. Lalu bagaimana sih cara menyimpannya? Cara menyimpannya dapat dilakukan dengan mengetik git add spasi titik. Selanjutnya kita ketik git commit min m tutup kurung tugas 1. Nah, di sini aku kasih namanya tugas 1 ya. Lalu kita tutup kurung lagi dan kita enter. Nah, setelah ini kita bisa cek di VS Code sudah tidak ada tanda untracked lagi, yang artinya file kita sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan menambahkan deskripsi di dalam indeks tersebut nih. Contohnya kita masukkan HTML ke dalam indeks, maka akan muncul tulisan modified karena ada modifikasi di dalam indeks tersebut. Kita bisa buka git bash lagi. Selanjutnya kita cek status dengan mengetik git status. Di sini ada keterangan modified index.html yang artinya ada modifikasi dalam indeks. Modifikasi dapat kita simpan dengan cara mengetikkan git commit habis itu -am lalu kita tutup kurung. Kita di sini beri nama tugas 2 lalu kita tutup kurung lagi. Kenapa kita tidak menggunakan add aja nih teman-teman? Karena add itu hanya digunakan untuk menyimpan new file saja ya, bukan untuk isi dari file tersebut. Nah, kita sudah menyimpan file tersebut. Selanjutnya kita akan cek riwayat commit kita dengan git log, lalu kita enter. Di sini sudah muncul ya, ada tugas 1 dan tugas 2, yang artinya kita sudah melakukan 2 perubahan nih teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke poin utama penjelasan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membuat branch atau yang disebut juga percabangan. Jadi branch ini berguna banget untuk kita dalam kerja kelompok, di mana masing-masing anggota membuat indeks atau style.css. Jadi branch ini membuat cabang antara indeks dan CSS. Caranya kita ketik git branch. Branch yang kita pakai di sini adalah master. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan branch lain? Caranya kita buka VS Code, lalu kita tambah new file, kita buat style.css, lalu kita enter. Selanjutnya pada git bash kita masukkan git branch css karena kita menambahkan branch baru yaitu CSS. Lalu kita klik dan juga kita enter. Kemudian ketik lagi git branch untuk menampilkan listnya. Nah, di sini sudah ada 2 list ya, CSS dan master. Tetapi yang masih kita gunakan master. Lalu gimana caranya untuk merubah branch ini menjadi CSS? Caranya kita gunakan switch dengan mengetik git switch CSS karena kita akan berpindah ke CSS. Lalu kita enter. Di sini branch defaultnya berubah nih menjadi CSS. Di sini masih untracked karena belum di add.
Jadi di git base kita ketik git add spasi titik, lalu kita git commit -m, kita tutup kurung tugas 3 nih, namanya aku kasih nama tugas 3, tutup kurung lagi, enter, dan sudah berubah nih, tidak ada lagi tanda untracked. Kita akan merubah branch defaultnya lagi dengan cara mengetik git checkout, yang artinya mengubah menjadi branch default utama. Di sini kita ketik git checkout master, lalu kita enter. Di sini sudah berubah menjadi master. Di sini masih tercoret lagi ya untuk yang bagian atasnya style.css, karena kita sudah tidak menggunakan CSS lagi kawan-kawan. Setelah selesai melakukan percabangan, kita akan menggabungkan dua hasil kerja tersebut nih. Jadi bagaimana caranya percabangan tersebut bisa disatukan? Di sini kita bisa menggunakan git merge. Di sini kita ketik saja git merge CSS, lalu kita enter, dan di sini style.css-nya tidak tercoret lagi karena sudah menjadi satu pengerjaan. Saatnya masuk ke poin kedua, yaitu push and pull. Sebelum masuk ke push and pull, kita akan melihat grafik dari branch tadi dengan mengetik git log all decorate online grab untuk menunjukkan grafiknya. Lalu kita enter. Setelah itu kita buka VS Code. Lalu kita pilih search control. Di sini terlihat ya save-nya bahwa titiknya itu ada 3, yang artinya kita sudah melakukan 3 commit. Selanjutnya kita akan masuk ke push and pull. Untuk melakukan push and pull, kita akan melakukan remote yang berfungsi agar push and pull bisa terjadi. Pertama, kita create new di GitHub. Klik new repository, kita beri nama nih. Kita beri nama Ivan_git, lalu kita turun ke bawah dan kita jadikan publik. Lanjut scroll lagi ke bawah, lalu klik create repository. Lalu scroll ke bawah lagi dan copy paste kode yang ada di or create a new repository on the command line. Lanjut kita paste di get base dan klik enter. Setelah itu lanjut copy kode di bawahnya, yaitu melakukan push. Jadi push ini berfungsi untuk mentransfer data dari VS Code ke GitHub. Karena branch default kita bukan main, jadi kita ganti dengan master. Lalu kita enter. Kita cek lagi git push kita dengan membuka kode di GitHub. Di sini sudah ada file yang ada di VS Code yang sudah tertransfer ke GitHub tadi. Selanjutnya kita akan melakukan pull, yang artinya kita akan mengambil folder dari GitHub ke VS Code dengan cara add file, klik new file, lalu buat nama file misalnya nih ivan.js, lalu kita commit dan commit change lagi. Di sini sudah ada 3 file, lalu buka git base, ketik git pull lalu di enter. Di sini sudah ada ivan.js +1, yang artinya ada satu file yang sudah dimasukkan di VS Code. Selanjutnya kita akan melakukan fetch. Fetch ini hanya mengambil commit saja ya, sedangkan pull itu sudah mengambil satu filenya. Jadi penggunaan fetch itu harus menggunakan pull juga. Kita buka GitHub, lalu klik kode dan add file. Misal nih kita masukkan nama Ivan_txt. Kita commit dan commit change, lalu buka git base dan ketik git fetch lalu di enter. Dan di sini sudah terambil commitnya. Selanjutnya kita akan masukkan kode log di atas tadi. Nah, sudah tersave di mana commit tadi sudah diambil, tetapi di VS Code itu belum ada folder txt-nya. Caranya kita ketik git pull lalu kita enter, dan di sini file txt kita sudah muncul. Dan di sini kita sudah melakukan 4 poin tadi, yaitu branch, push, pull, dan fetch. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih grafik di GitHub. Caranya kita buka GitHub, lalu kita klik kode dan klik master, lalu buat nama, misalnya git 1 dan klik create branch git 1 from master dan buat lagi git 2. Di sini terserah teman-teman mau buat berapa file. Lalu klik git 1, klik add file, lalu klik new file. Nah, kita bisa beri nama contoh 1 gitu misalnya. Lalu di commit change. Kemudian nih untuk git 2 kita lakukan hal yang sama juga seperti yang sudah kita lakukan di git 1 tadi ya. Jadi langkahnya kurang lebih sama lah. Dan setelah ini kita kembali lagi ke master dan ada keterangannya nih seperti ini. Lalu kita klik compare and pull request dari file.
Nah, file pertama tadi, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik create pull request, lalu kita klik merge ini dan klik confirm merge. Lalu kembali ke mode, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Jika sudah selesai, kembali ke kode dan ke insight. Lalu buka network dan inilah branch atau percabangan kita. Nah, itulah penjelasan kurang lebih untuk 4 poin utama kita pada pembelajaran GitHub kali ini, yaitu branch, push, pull, dan fetch. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.